Jadi nanti teman-teman pecahkan balon ini, nanti di dalam itu ada hadiahnya. Iya. Lumayan ya. Itu pas akan kredit Pada lembaran ketiga itu surat tidak memiliki rumah, ya. Surat tidak memiliki rumah ini ke kelurahan. Sesuai domisili atau sesuai KTP. Oke bro, kita lanjut nih, ya kan? Kita lanjut lagi untuk tadi kan di episode sebelumnya itu tentang biaya nih bro ya. Administrasi. Sebelumnya juga gue tadi udah lihat-lihat pembangunannya juga, itu tentang biayanya semua. Tapi dari biaya nih bro, itu kan harga 2020-2021 nih. Di tahun 2022 ini ada nggak sih kira-kira kenaikan dari pemerintah untuk rumah subsidi di area Jabodetabek ini? Untuk saat ini sih mungkin belum ada kenaikan, tapi isunya ada kenaikan. Tapi kita belum tahu pasti itu kapan. Kira-kira berapa sih? Kisaran perkiraan lo deh. 76 sampai 184 juta. Oh, berarti ya 178 juta. Iya. 76 ya? 176 sampai 184. Nah, misalkan ternyata naik di 178 nih. Ya, berarti tadi kan 12.680, berarti misalkan ternyata naik, gue harus bayar berapa dong? Berarti kan ada tambahan tuh, misalkan 176 ya. Iya. Berarti kan DP-nya 1%. Iya. Berarti naiknya sekitar 100.000 rupiah. Nah, misalkan sekarang itu DP-nya 8.680, kalau naik berarti 8.780. Bedanya cuma 100.000 dan angsuran sih Kurang lebih naik 20 ribuan ya. Kalau misalkan naik juga sekitar 20 ribuan. Jadi nggak tinggi-tinggi banget ya, Geng ya. Iya. Oke, berarti kalau booking sekarang nanti belum tentu nih. Kita ngikutin harga yang baru kan, akad kreditnya kan? Iya. Ya, oke itu. Lanjut Kung, kita bicara ke persyaratan ya, Bro ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like and comment, share and subscribe channel Deddy Bedol. Jangan lupa. Tadi kan kita sudah menjelaskan administrasi DP dan apa aja yang didapatkan untuk konsumen. Tapi konsumen di sini sebelum booking atau melakukan transaksi pemesanan ada yang harus diinformasikan, yaitu ketentuan pokok pemesanan. Jadi jangan main booking aja bro ya. Pahami dulu tentang persyaratan bro ya. Betul banget, dan konsumen harus terbuka dengan marketing. Ya, biar tidak ada yang namanya permasalahan di belakangnya. Betul. Apalagi nantilah kita bicara tentang persyaratan nih Gung. Nah kira-kira Agung, untuk persyaratan untuk rumah subsidi itu apa aja sih? Iya persyaratannya. Inilah poin-poin terpenting untuk pengambilan rumah subsidi, ya, yaitu ketentuan pokok pemesanan. Ya, yang pertama, umur 21 sampai 45 tahun. Ini umur sangat mempengaruhi ya, karena sudah terupdate Dukcapil ya, jadi tidak bisa dipermainkan. Betul. Ya, karena tersistem. Yang kedua, itu bekerja di wilayah Jabodetabek. Betul. Ya. Kenapa? Kalau gue kerjanya di Surabaya nggak bisa? Nggak bisa, karena kan kita mengcovernya di wilayah Jabodetabek. Berarti dari rumah tempat kerja. Iya, betul Bang. Jadi nanti analisa itu dari tempat kerja, dari rumah ke tempat kerja itu berapa sih jaraknya di cover itu. Kalau ke Surabaya kejauhan. Nah, yang ada buat invest ya bro ya. Nah, makanya nggak boleh. Tapi di setiap daerah ada kok ya rumah subsidi. Semua senasional di Indonesia tuh ada rumah subsidi kok. Oke, terus apa lagi persyaratan bro? Setelah itu bekerja di Jabodetabek, lalu ada yang namanya syarat karyawan. Pertama, kalau karyawan tetap itu minimal 1 tahun. Karyawan tetap, karyawan kontrak minimal 3 tahun. Ya, jadi kalau misalkan karyawan tetap 1 tahun, karyawan kontrak 3 tahun. Jadi harus itu ya. Itu kalau bekerja di perusahaan. Nah, misalkan gua usaha gimana? Kalau untuk yang wirausaha itu boleh. Syaratnya apa? Yang pertama ada SKU atau surat keterangan usahanya dia. Betul. Lalu nanti minta foto usahanya. Ya, minta foto usahanya, terus di share lokasinya ada di mana, ya, dibikin map atau dibikin
mapping seperti itu. Lalu ada data keuangan 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir. Tapi misalkan dagangnya gue nggak di toko, gue di area hijau, gue kaki 5, bisa nggak sih? Sebenarnya bisa saja, asal dia bisa ada izin surat usahanya tadi itu bisa saja, nggak apa-apa. Untuk pengajuan nanti di situ kan ada form ya, bisa disurveinya kapan, jam berapa gitu. Tapi setahu gue SKU itu tidak akan terbit kalau memang dia di lahan hijau, kecuali dia sewa toko. Betul. Punya masih ada beberapa orang. yang bisa, ada yang nggak bisa ya untuk yang usaha. Nanti tinggal di Jadi paling nggak Bang Beten itu melihat usahanya Usaha, benar nggak betul. sih, bagus nggak Lokasinya, sih, kan gitu ya tetap namanya. tidak sih gitu ya. Betul, itu tim dari survei Bang Dari BTN analis, ya. betul. Gitu. Dan terus apa lagi bro? Nah itu yang tadi usaha dan karyawan. Yang paling penting ini B-checking nih B-checking ya. Ini B-checking ini yang paling krusial, yang paling sensitif. B-checking itu apa sih? B-checking itu yang berurusan dengan cicilan perbankan. Nah misalkan punya cicilan uang ke bank, kartu kredit, pinjaman online, kredit barang elektronik atau kendaraan bermotor, dan dia cicilannya bermasalah, dia ada tunggakan banyak, terus tidak diselesaikan, itu dikenakan BI checking. BI checkingnya, BI Betul. checking itu seperti apa aja sih? Yang dibilang BI checking kalau gue mau ngambil rumah subsidi, apaan aja sih kalau BI checking? Apakah misalkan saya pernah kredit macet nih, enggak apa? Seperti apa sih? Coba lu B-checking gini BI seperti checking ini. seperti apa Kalau sih? yang dikenakan B-checking bermasalah adalah apabila si konsumen punya cicilan, dia nunggak lebih dari 1 bulan dan sering, itu dikenakan call 2 sampai call 3. Berantai, Iya, terlalu telat. Betul, dikenakan call 2 karakter. Misalkan nggak sampai 1 bulan pun, misalkan 1 minggu dia telat, bulan depan Telat sama, lagi, bulan berikutnya telat sama lagi, telat itu dikenakan lagi. call 2 karakter. Walaupun lunas, cuma itu call ya. call ya. kena riwayat karakter. Karakter itu Gitu. call. Iya. Kalau misalkan apa yang dibilang kredit macet, Kalau kredit macet berarti dia tidak diselesaikan. Terkadang itu sudah melebihi dari 90 hari atau 3 bulan. Itu tidak diselesaikan, kenanya call 4 sampai call 5. call 5 Bisa blacklist. backlist. Itu Betul. harus diselesaikan dulu kalau mau ambil rumah. Betul, memang kalau misalkan diselesaikan dulu, dilunasi tidak secepat yang diperkirakan, bisa Tahun sampai 2 tahun 1 sampai ya. 2 tahun. 2 tahun baru Betul. bisa pengajuan KPR Betul bro ya. Dan itu tadi tentang BI checking, terus yang kedua tentang data pekerjaan ya. Betul. Kalau gaji transfer apa aja? Nah, untuk gaji, untuk penghasilan itu untuk yang single minimal 4 juta, maksimal itu 6 juta rupiah. Ya. Lalu yang sudah menikah tetap minimal 4 juta, maksimal 8 juta dari analis. Oke, berarti kan tentang masa kerja, terus satu lagi data diri ya bro ya. Data diri. Nah, tadi Adedi kan bilang tuh ada yang gaji transfer sama gaji cash. Oh iya, Ya. lupa gue. Nah, kalau gaji transfer itu tetap slip gaji sama rekening koran aja. rekening orang kalau emang kan gajinya cash. Nah, kalau yang itu gaji transfer. Oh, transfer. Kalau gaji cash, dia harus melampirkan surat keterangan gaji cash dan foto saat dia bekerja dan lokasi dia bekerja. Oh, dipoto-fotoin dah tuh ya, Betul. dibikin DNA Dia lokasi sedang ya. bekerja, dia di depan kantornya. Dan itu berarti jatuhnya visit dong bro. bisa visit. Visit ya. Betul. Kalau gaji cash, tapi kalau gaji transfer Gaji transfer hanya analis dari rekening koran sesuai dengan gaji yang ditransfer atau tidak. tinggal verifikasi by phone ya. Betul. Tapi kalau yang gajinya cash itu akan visit ke Itu tempat akan visit kerjaan ke ya. lokasi, betul. Untuk memastikan teman-teman benar nggak sih kerja di situ, karena nggak ada catatan di perbankan ya bro ya. Betul, karena nggak Iya. ada yang harus dianalis dari data. Iya, Jadi jadi mereka harus visit. Visit cari tempat lokasi kerja, bener nggak teman-teman kerja di situ, sudah berapa lama. Nah itu biasanya langsung ke situ. Oke bro, kayaknya dari persyaratan ini gue nggak ada kendala ini. Aman. Aman, gue BI checking nggak ada masalah, emang belum pernah kredit. Satu lagi Istri gue juga nggak pernah kredit. Terus Nggak ada masa kerja gue juga udah cukup, gue udah 2 tahun karyawan tetap nih. Boleh. Terus setelah ini Tapi juga gini, Apa sih? terkadang setelah B checking aman, terkadang konsumen harus terbuka juga. Saat ini nih, dia punya cicilan berjalan nggak sih? nah yang masih berjalan berarti. Betul. Kalau punya cicilan berjalan lebih dari 1,5 juta lah, atau di Per atas bulan. 1,5 juta per bulan, Iya. itu sudah tidak boleh. Lebih baik jangan ya bro ya. Lebih baik jangan. Iya. Tapi kalau punya cicilan 300, 700 ribu, Masih boleh. Itu masih boleh. bisa lah ya. Masih bisa. Jadi kalau angsuran
2 juta atau gue punya angsuran mobil 3 itu juta. udah nggak bisa. Itu nggak bisa Udah ya. nggak boleh. Nunggu lunas dulu baru boleh teman-teman. Tapi pun juga sama, walaupun punya cicilan ringan 300 atau 500 harus lancar. Nah, balik lagi ke riwayat yang tadi. riwayat, Kalau betul. sering telat bayarnya juga jadi masalah juga bisa ya, Bro ya. juga. Dan untuk info lebih pastinya boleh nanti tulis di komen gua ataupun WA ke nomor gua ataupun ke Agung nanti. Nah, itu setelah itu gue nggak ada masalah deh, pokoknya semua nggak pernah kredit, semua nggak pernah kredit, Aman. masa kerja. Nah, terus apa yang harus gue lakukan? Pertama, ADD booking saja 1 juta rupiah, melampirkan KTP suami istri kalau sudah menikah dengan NPWP untuk syarat data booking untuk dimasukkan ke sistem developer pemesanan. Seperti Nah, itu. setelah booking gue dapat apa? Kwitansi dapat. Nah, dapat kwitansi dong pastinya sama ini nih. Sama komen tadi yang episode Oh, sebelumnya. yang tadi ya, Nah, oke, dapat dapat ini, nanti dibawa pulang. bawa pulang. Nah, dibawa Terus pulang. setelah sudah gue isi nih, udah ADD gue isi, lengkapin. gue lengkapin, Ada di kesini lagi balik lagi ke sini. untuk pemilihan blok yang masih tersedia. Oh gitu, jadi setelah berkas lengkap benar-benar lengkap, baru pilih bloknya. Betul banget. Jadi tinggal nanti langsung proses berarti bro ya. Proses BTN, insya Allah di ACC, barulah pembayaran DP-nya. Oh gitu. Kira-kira berapa lama bro untuk PK3 tahap 3 ini? Kita target sih di bulan Februari Maret ya. Maret udah bisa angkat kredit. Ya udah bisa angkat kredit, udah bisa terima kunci. Maret Insya Allah. 2022 ini. 2022 ini tahun ini. Iya, masih ada kesempatan berarti kalau yang gua booking sekarang. Iya dong. Masih ada kesempatan ya. Iya. Nah, ADD harus cepat ya karena bloknya aja yang belum jadi nih bangunnya. Bloknya udah tinggal sedikit loh. Udah tinggal sedikit lagi ya. Iya. Oke deh, pokoknya gua langsung, gua kan udah booking nih. Udah mau habis. Udah, Udah Bro mau Iwan habis. nih. Kemarin kan lihat sendiri. Sisanya. Udah mecahin balon belum lo? Udah mecahin balon belum? Balon. Ya. Udah 3. Udah 3. Lu udah mecahin balon? Alhamdulillah udah juga. Nah, ini ntar bentar lagi langsung banyak yang booking nih bro. Lihat nih, Gung, mungkin makasih banget nih informasi yang udah lu berikan itu ya menjawab. Iya. Nah, kalau misalkan kayak kata ADD ada yang belum lengkap, ada yang belum jelas, boleh komen Nanti di boleh ADD. komen. Nanti mungkin kita buka episode lagi tentang surat-suratnya apa. Boleh tuh Terusnya spesifik seperti bangunan. apa, spek bangunannya. Betul. Mungkin setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Gung. Boleh, ya? boleh. Oke, untuk episode gua saat ini ya udah sampai segini dulu. Pokoknya panteng terus channel gua. Dari sini ada balon yang akan teman-teman pecahkan, dan promo ini berlanjut nggak bro? Promo pecah balon ini berlanjut nggak? Berlanjut. Sabtu Minggu. Ah? Insya Allah kalau misalkan ada promo di minggu depan, Ah? semoga aja ya masih ada promo. Tapi saat ini Sabtu Minggu ini. Ya. Keren. Oke, terima kasih, Gung. Sampai di sini dulu video terupdate dari gue teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang tadi gue berikan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Tadi kita sudah jalan dengan Bro Kadek, dengan Mas Agung. Di sini juga ada Bang Iwan. Di sini adalah tim-tim marketing dari Pesona Kauripan. Nah, untuk teman-teman yang perlu informasi, pokoknya pantang terus channel gue. Pesona Kauripan. Solid, tangguh, fokus, juara. Pesona Kauripan. Solid, tangguh, fokus, juara. Siapa kita? Saya sehat, penuh semangat, percaya diri, luar biasa. Mantap. Pantang terus pokoknya channel gua. Subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.